2020-2021. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah diterima di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, bahwa kalian adalah anak-anak pilihan yang bisa diterima di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Peminat di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang itu sangat tinggi sekali, jadi kami tidak menerima semua pendaftar yang ke SMK Negeri 9. Tetapi ada kriteria-kriteria khusus yang memungkinkan anak-anakku sekalian bisa diterima di sini. Dan itu seleksinya sangat ketat sekali ya. Dari kurang lebih 700 pendaftar yang ke SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, ini kita hanya menerima sebanyak 432 siswa. Artinya bahwa kita mengadakan seleksi yang cukup ketat. Oleh karena itu, bagi kalian anak-anakku sekalian yang diterima di sini, mohon manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, belajar dengan baik, ikuti tata tertib sekolah, kemudian ketika sudah berada nanti di lingkungan SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, ya kalian harus mengikuti aturan-aturan dan arahan-arahan serta tata tertib. Dan tentunya belajar dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin. Jadi mungkin ini akan menjadikan bahwa kalian adalah siswa-siswa yang akan berhasil ya di kemudian hari di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan hari ini, pada kesempatan MPLS 2020-2021 di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, ini diadakan dengan cara luring maupun daring ya. Jadi ada sesi di mana kita bisa bertemu di sekolah, ada juga sesi di mana kita bisa berinteraksi di jaringan ya, atau dalam jaringan. Nah, pada MPLS kali ini saya akan membawakan materi inti, yaitu sebagai dengan tema internet sehat ya. Jadi karena saat ini kita hidup di era teknologi global yang memungkinkan bahwa semua interaksi yang kita lakukan adalah bisa dilakukan dengan jaringan internet. Ya. Jadi jaringan internet ini menjadi sebuah kebutuhan yang sangat vital sekali ya. Apalagi di saat pandemi saat ini ya, di mana semua orang bekerja di rumah, semua orang belajar di rumah ya. Dan akses satu-satunya yang bisa digunakan untuk komunikasi adalah jaringan internet. Internet itu adalah sebuah akses global, akses yang sangat luas sekali yang memungkinkan kita bisa berinteraksi dengan saudara-saudara kita, dengan teman kita, ya, di dalam negara kita sendiri maupun dengan akses-akses ke luar negeri. Ya. Kita bisa bertukar pesan, kita bisa bertukar gambar, kita bertukar cerita hanya dengan kita membuka sebuah perambah atau web browser, ya, kemudian kita bisa kirimkan apa yang konten-konten yang kita miliki, ataupun kita bisa bertukar ya informasi-informasi yang kita butuhkan. Ya, selain itu di dalam pembelajaran ya di sini juga kita menggunakan akses jaringan internet ya. Tetapi kita harus tahu bahwa akses jaringan internet itu adalah akses global ya. Internet itu adalah dari kata international network ya, atau internet walking ya. Internet walking, kalau udah ada kata-kata inter itu artinya sangat luas, sangat besar ya. Bisa kita komunikasi bisa antar negara, antar benua ya. Bahkan mungkin ke planet pun saat ini yang berada di Mars ataupun berada di bulan, yaitu mereka bisa berinteraksi dengan internet ya. Nah kemudian, pemanfaatan internet yang begitu sangat luas dan begitu sangat vital di saat ini juga ya harus dibarengi dengan pengetahuan kita tentang bagaimana kita menggunakan internet yang baik, bagaimana kita menggunakan akses-akses sehingga bahwa konten yang kita berikan ataupun komunikasi kita dengan sesama di dalam jaringan internet memberikan manfaat yang baik, ya, memberikan manfaat yang baik, kemudian juga memberikan hal-hal yang positif. Nah, tentunya itu juga harus didukung dengan pengetahuan bagaimana kita menggunakan jaringan internet. Seperti itu. Anak-anakku sekalian, nah di dalam jaringan internet ya, bahwa itu adalah akses global yang sangat luas sekali. Siapapun bisa mengakses tanpa ada keterbatasan ya, tanpa ada keterbatasan selama kita memiliki jaringan internetnya sendiri ya. Jaringan internet itu saat ini kita bisa terhubung apabila
kita punya ataupun berlangganan dengan internet provider ya. Kemudian kita menggunakan akses seluler yang tentunya yaitu harus ada paket-paket datanya ya. Ya, kita juga bisa berhubungan dengan internet itu menggunakan misalkan telepon seluler ya untuk media-medianya, bisa menggunakan smartphone, bisa menggunakan tablet, bisa menggunakan komputer atau laptop dan lain-lain. Nah, interaksi di dalam jaringan internet ini kita sangat membutuhkan sekali ya. Tetapi saya ingatkan sekali lagi bahwa konten-konten yang ada di dalam jaringan internet itu adalah konten global. Artinya kita bisa akses mau yang bagaimana ya, mau seperti apa, itu tergantung dari kebutuhan kita. Nah, oleh karena itu bahwa di dalam jaringan internet ketika kita berinteraksi itu juga harus ada tata caranya, harus ada kaidah-kaidah, ada norma-norma yang harus kita junjung tinggi di dalam berinteraksi di jaringan internet ya. Nah, sehubungan dengan internet sehat kali ini adalah bahwa sehat di dalam kata yang mengikuti internet, bahwa ketika kita berinteraksi dengan internet, bahwa kita harus sesuai dengan norma-norma yang kita miliki. Konten-konten yang akan kita download, konten-konten yang kita akses, ataupun konten-konten yang kita kirimkan itu tidak boleh menyinggung sara ya, menyinggung misalkan berupa bullying, penghinaan, kekerasan, pornografi, asusila dan lain-lain. Nah, karena saat ini ada undang-undang yang namanya Undang-Undang ITE yang mengatur semua itu, bahwa konten-konten yang diperbolehkan untuk disebarluaskan adalah konten-konten yang sudah terkonfirmasi positif ataupun konten-konten yang sudah terkonfirmasi bahwa informasi itu adalah baik. Ya, bahwa konten-konten itu tidak mengandung unsur hoax ataupun tidak mengandung unsur kebohongan. Ya, jadi sebelum kita menyebarkan ataupun konten-konten yang ada di jaringan itu, kita harus konfirmasi dulu ya. Kita harus filter dulu apakah informasi itu benar atau emang tidak ya. Jadi kita tidak bisa asal mengirimkan, kita asal membroadcast ya dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu contoh internet sehat di dalam jaringan kita. Nah, kemudian ya kita juga tidak bisa seenaknya melakukan ya tadi saya katakan bahwa bullying ya kepada teman di dalam media sosial kita ya, ataupun penghinaan walaupun itu hanya berupa kata-kata, berupa chat ya, ataupun berupa gambar dan lain-lain, itu tidak baik di dalam interaksi di jaringan internet ya. Itu adalah tidak sesuai dengan kaidah atau norma kita. Nah, saat ini media sosial itu sangat cepat sekali perkembangannya di dalam broadcast informasi-informasi seperti itu. Kita bisa menggunakan media WhatsApp, menggunakan Facebook, Twitter, Instagram, Telegram dan lain-lain. Nah, itu adalah media-media yang bisa kita gunakan, tapi untuk hal-hal yang sifatnya adalah positif, ya. Sifatnya adalah membangun, sifatnya memberikan informasi yang baik. Kemudian pada saat kita melakukan interaksi dengan teman-teman kita di jaringan internet, baik itu teman sebaya ya, atau mungkin dengan guru kita ya, atau mungkin dengan siapa kita berinteraksi ya, kita harus selalu menjaga hal seperti itu. Jadi akhlak ya, kemudian moral, nah attitude, nah itu harus kita miliki semua sebagai siswi SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Nah, itulah yang akan membedakan kita ini adalah siswa SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, bahwa dimanapun kita berada ya, apapun konten yang kita gunakan itu selalu mengedepankan hal-hal yang sifatnya positif ya. Jadi tidak ada unsur-unsur yang melakukan penghinaan, tidak ada unsur-unsur yang kekerasan, tidak ada unsur-unsur yang berbau pornografi dan lain-lain. Nah, itu sangat-sangat dilarang ya, sangat-sangat dilarang dalam proses apalagi nanti kita ketika sudah melakukan proses pembelajaran secara daring. Karena kedepannya bahwa kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring, baik itu menggunakan misalkan dengan aplikasi Zoom ya untuk berbagi materi, atau mungkin kita akan menggunakan Google Classroom ya, atau kita menggunakan Cisco Webex dan lain-lain. Nah, konten-konten itu banyak sekali ya. Dan kita bisa berinteraksi dengan guru, kita berinteraksi dengan teman ya di dalam sebuah ruangan maya ya, atau di dalam sebuah ruang daring seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu, jadi
kita harus sudah mulai bagaimana kita cara berinteraksi, bagaimana cara kita bertutur kata di media sosial, ya. Bagaimana kita menjaga hal-hal yang sifatnya bisa menyinggung perasaan orang lain, ya. Kemudian hal-hal yang konten-konten yang kita berikan adalah konten-konten yang baik, informasi-informasi yang baik. Jadi internet di sini atau internet sehat di sini adalah bahwa kita harus selalu berada di dalam koridor yang baik, bahwa kita menggunakan akses internet ini adalah untuk tujuan positif, ya, bukan untuk menyebarkan hal-hal yang sifatnya tidak terpuji, hal-hal yang sifatnya tidak baik, ya. Apalagi konten-konten internet saat ini adalah digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, tata cara pembelajaran di jaringan, tata pelajaran menggunakan koneksi internet itu adalah hal-hal yang harus kita ketahui. Contohnya adalah bagaimana kita bertanya ketika proses pembelajaran, ya. Kemudian bagaimana misalkan kita cara mengirimkan pesan, bagaimana cara kita mengetikkan pesan, ya, di dalam media sosial kita ataupun di media daring kita, ya. Kemudian nanti juga bagaimana kita mengumpulkan tugas di daring dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita ketahui, bahwa apa yang kita lakukan di jaringan itu sifatnya adalah untuk hal yang positif, karena nantinya walaupun sifatnya ini adalah daring intern di sekolah, tapi suatu saat karena berada di dalam digital, di dalam ruang digital, ya, di dalam server secara umum, kemungkinan suatu saat nanti akan dibaca, ya, oleh orang lain, ya, akan dibaca oleh orang tua kita, akan dibaca oleh kakak kita, adik kita, dan lain-lain. Nah, itu adalah, ya, berarti harus kontennya adalah konten yang baik. Nah, kalau misalkan kontennya tidak baik, ketika beberapa tahun kemudian, ya, keluar di media sosial, keluar di internet, konten yang tidak baik itu akan tercatat selamanya, ya, bahwa kita itu akan selalu dikenang bahwa kita pernah melakukan hal seperti ini, hal melakukan yang tidak baik. Nah, itu oleh karena itu di dalam penggunaan internet sehat ini kita tidak terlepas dari bagaimana kita menggunakan akses internet itu untuk hal-hal yang baik, ya. Kemudian sesuai dengan usia kita, bahwa kita adalah usia belajar, akseslah konten-konten yang sifatnya untuk proses pembelajaran, akses media-media yang memang berhubungan dengan pelajaran kita, ya. Walaupun memang mungkin suatu waktu kalian perlu hiburan dan lain-lain, tapi ya kalian harus bisa mengakses, ya, hiburan-hiburan yang sesuai dengan usia, ya, sesuai dengan usia kita itu. Nah, walaupun misalkan memang di internet itu bebas, ya, siapapun bisa mengakses, tolonglah dijaga, ya, kemudian dipahami kira-kira konten yang tidak ada untungnya buat kita, ya, konten-konten yang emang itu hanya merugikan kita, yang nantinya hanya akan membuat moral kita ataupun akhlak kita menjadi jatuh, ya, akhlak kita menjadi tidak sehat. Saya kira itu mungkin harus dihindari, ya, seperti itu, ya, karena setiap saat itu kita akan selalu berhubungan dengan jaringan ini, ya, dengan jaringan internet ini. Jadi hal ataupun kalau di Indonesia itu ada yang namanya istilah di jaringan internet itu adalah trust positif. Trust positif itu artinya bahwa walaupun pemerintah, ya, melalui Kominfo sudah memfilter konten-konten yang sifatnya, ya, sara, ya, kemudian asusila, pornografi, dan kekerasan, tetapi kadang-kadang, ya, kita mencari-cari celah bagaimana kita bisa melewati itu. Nah, saya kira hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi pada kita, ya, hal seperti itu, karena efeknya itu sangat besar sekali terhadap moral kita, terhadap perkembangan psikologis kita, ya. Kita sebagai siswa ataupun kita sebagai manusia yang masih usia belajar, saya kira hindarilah hal-hal seperti itu. Jangan sampai kita mengakses konten yang tidak sesuai, yang tidak baik, yang hanya akan merugikan kita. Ini, ya, walaupun emang itu menyenangkan, ya, karena sesuatu yang dilarang itu biasanya emang menyenangkan, tapi kan, ya, kita tidak bisa, ya, seenaknya membuka konten-konten seperti itu. Jadi mulai dari sekarang
mulai dari sekarang setelah kita berada di lingkungan SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, ya, bahwa kita harus mulai, ya, mengakses hal-hal yang positif di jaringan internet. Seperti itu. Hindari apa yang saya katakan di awal tadi, yaitu bahwa kita tidak diperbolehkan untuk mengakses jaringan di luar koridor-koridor untuk pembelajaran, ya, ataupun di luar yang di luar usia kita, ya. Kemudian yang sifatnya provokatif, misalkan menghasut dan lain-lain, menghasut golongan, ya, menghasut misalkan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Karena saat ini peredaran berita-berita bohong atau bisa dikenal dengan istilah hoax itu sangat-sangat cepat sekali. Satu hari itu bisa ribuan konten yang berbau hoax seperti itu. Jadi kita harus bisa memilah, ya, kalau emang pesan itu adalah pesan-pesan yang belum, ya, dipercaya kebenarannya, ataupun pesan-pesan itu tidak berasal dari sumber yang bisa dipercaya, jadi tolong jangan disebar luaskan terlebih dahulu. Kita cari dulu informasi, apakah berita ini benar-benar ada, apakah berita ini benar-benar emang berita-berita yang tidak membohongi publik, ya, seperti itu. Jadi kita harus cari tahu, ya, dari mana asalnya berita ini. Kita harus tahu, ya, apakah konten yang disebarkan itu adalah asli atau bohong. Nah, jadi kalau kalian sudah berada di sini di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, kami yakin guru-guru yang ada di SMK Negeri 9 akan mengarahkan kalian, ya, bagaimana cara melakukan filter terhadap konten-konten tersebut. Bagaimana kita membedakan konten yang asli ataupun konten yang emang itu hanyalah berita bohong, ya. Kemudian akses dari mana, ya, berita tersebut berasal. Nah, itu nanti akan dipelajari ketika kita sudah berada di sini, ya. Ketika kita sudah bergabung di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, saya kira informasi-informasi itu akan bertambah, pengetahuan itu akan semakin luas buat kalian, ya. Jadi walaupun saat ini kita baru melaksanakan, ya, MPLS dalam jaringan ataupun online, tetapi kedepannya, ya, pasti akan diberikan informasi-informasi yang akurat tentang hal-hal bagaimana kita menggunakan media-media internet ataupun media-media pembelajaran, ya, di dalam tahapan-tahapan, ya, pembentukan akhlak, moral, dan attitude, ya, ataupun berinteraksi di dalam media sosial, ya, ataupun di dalam jaringan internet. Karena seperti kita ketahui bahwa ketika kita, ya, sudah menggunakan jaringan internet yang namanya biasanya tanpa kita sengaja, yaitu biasanya karena konten-konten itu selalu ada iklan, ya. Kemudian misalkan ada broadcast yang tanpa sengaja terbuka, ya. Atau bahkan ketika kita menerima email, misalkan itu banyak email penawaran, ya, jadi kita juga tidak bisa misalkan sembarang menerima email, ya. Kita tidak bisa sembarang mengklik tautan-tautan yang ada di halaman web kita, ya. Karena itu tanpa kita sadari, ya, kalau kita misalkan asal mengklik, kita tanpa kita tahu itu asalnya dari mana dan beritanya bagaimana, ya, bisa aja itu adalah isinya virus, ya. Bisa aja itu adalah isinya, ya, digunakan untuk mencuri data-data kita, ya, mencuri identitas kita, seperti itu. Karena di dalam jaringan internet itu kan ada yang istilahnya ada phishing, ya. Phishing itu mereka istilahnya memancing informasi-informasi kita melalui, ya, iklan misalkan, ya, melalui broadcast, ya. Biasanya kita penasaran, ya, kita main klik, ya. Ketika kita udah klik, kalau memang itu isinya virus, berarti kan, ya, berarti perangkat yang kita gunakan untuk mengakses itu udah mulai, ya, tersebar dengan virus seperti itu, ya. Jadi demi mendukung internet sehat, ya, penggunaan konten yang baik, ya, penggunaan konten-konten yang positif, ya, termasuk mencegah menyebarnya konten-konten seperti penyebaran virus di dalam perangkat-perangkat kita, ya, sebaiknya kita filterisasi, artinya bahwa kita harus selektif di dalam membuka, ya, ataupun konten ataupun mengklik,
ya iklan dan lain-lain seperti itu ya. Karena biasanya di dalam email, apalagi emailnya yang gratisan itu ya banyak sekali iklan-iklan yang masuk ya ke dalam akun-akun kita seperti itu. Entah melalui akunnya Facebook, entah melalui akunnya email kita ya, email, Yahoo ataupun yang lain-lainnya ya. Bahkan saat ini hal yang sangat kita khawatirkan adalah ketika perangkat yang kita gunakan seperti laptop, handphone digunakan untuk aktivitas mobile banking misalkan ya. Ketika kita mengakses akun internet kita ataupun kita mengakses akun banking kita, nah itu berarti di situ ada data-data kita di dalam perangkat kita ya. Karena segala aktivitas internet itu kan tidak hanya untuk browsing, tidak hanya untuk chatting, tidak hanya untuk media sosial, tetapi saat ini semua layanan dalam kehidupan kita itu adalah melalui akses internet. Contohnya adalah kita bisa melakukan pemesanan tiket online ya. Kita bisa mentransfer uang secara online, kita bisa belanja secara online, kita juga bisa memesan misalkan ojek secara online, memesan mobil ya, memesan hotel dan lain-lain. Semuanya hanya digerakkan di dalam sebuah perangkat. Artinya bahwa di dalam perangkat kita itu sangat banyak sekali akun-akun yang kita miliki. Banyak sekali informasi-informasi yang tersimpan di dalam smartphone kita, di dalam laptop kita, di dalam handphone kita. Nah, ketika kita sembarangan, misalkan asal mendownload, asal mengunduh, asal mengirim dan lain-lain, itu sangat rentan sekali informasi-informasi privat kita, informasi-informasi pribadi kita itu terkirim kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Nah, itu biasanya ya berupa tautan-tautan yang tanpa sengaja ya kita buka. Nah, jadi oleh karena itu mulai dari sekarang ya kita harus paham ya bahwa internet yang kita gunakan adalah selalu mengedepankan internet sehat. Jadi internet sehat dalam hal ini adalah bahwa kita tidak bisa sembarang mengirim, sembarang menerima ya konten-konten yang belum tentu baik gitu, konten-konten yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kita, tidak sesuai dengan norma-norma kita. Jadi saya kira bahwa penggunaan internet sehat itu sangat penting sekali. Pengetahuan tentang bagaimana kita menggunakan akses internet, bagaimana kita mengelola akun-akun kita dan lain-lain itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi pengetahuan-pengetahuan ini ya mungkin yang harus kita mulai menyadari bahwa data pribadi kita itu juga sangat penting sekali ya. Karena saat ini salah satu data pribadi kita yang sangat penting yang sering sekali disalahgunakan adalah contohnya salah satunya adalah nomor induk kependudukan kita. Karena dengan nomor induk kependudukan berarti kita bisa mendaftarkan untuk telepon seluler, kita bisa mendapatkan nomor seluler dan lain-lain. Nah, itu bisa dibutuhkan. Nah, bagaimana kalau seandainya data tersebut misalkan sampai jatuh ke tangan orang lain ya, jatuh ke tangan orang lain, nomor induk kependudukan kita digunakan untuk mendaftar ke provider seluler, kemudian orang tersebut melakukan kejahatan di mana yang terdaftar adalah nik kita, nah itu akan menjadi hal yang sangat tidak baik sekali. Nah, itu akan menjadi sebuah istilahnya ya bencana buat kita. Jadi sebelum semua itu terjadi ya kita harus antisipasi ya, kita harus menjaga privasi kita harus menjaga data pribadi kita harus menjaga konten yang kita kirimkan. Jangan sampai konten yang kita kirimkan itu adalah disisipi oleh konten-konten yang tidak baik, disisipi oleh virus-virus ataupun spyware ya, mata-mata, spamware dan lain-lain ya, itu. Jadi internet sehat ini ya tidak hanya bukan berarti bahwa kita mengakses di jaringan internet itu dalam kondisi sehat dan lain-lain ya, tetapi konten-konten yang kita kirimkan, konten-konten yang kita akses bisa mendukung ya kesehatan moral kita ya, psikologi kita. Nah, seperti itu supaya kita tidak terbawa-bawa dengan emosi-emosi yang ada di dalam jaringan internet seperti itu, seperti kekerasan. Karena kalau kita terlalu sering misalkan nonton kekerasan ya, atau di YouTube ataupun di mana dan lain-lain, nah itu pasti kita akan terpengaruh ya. Psikologi kita akan terpengaruh dan kita akan selalu berpikir untuk hal-hal yang tidak baik.
ya biasanya di usia-usia muda seperti kalian ini kan penasaran untuk mencoba ya. Penasaran, nah itu daripada misalkan mempengaruhi otak dan pikiran kita, lebih baik dihindari hal seperti itu ya. Saya tekankan sekali lagi bahwa hindarilah yang sifatnya sara ya, unsur-unsur yang mengandung sara, unsur-unsur yang berbau pornografi, unsur-unsur yang berbau kekerasan ya, unsur-unsur yang mengandung hoax. Nah, seperti itu ya kita hindari ya, supaya kita selalu menggunakan akses internet ini adalah dengan sesuai dengan manfaatnya, sesuai dengan tujuan kita, bahwa kita menggunakan jaringan internet adalah untuk proses pembelajaran, untuk membangun diri kita menjadi lebih baik, membuka wawasan kita ya, mencari pengetahuan yang sangat seluas-luasnya ya, seperti itu saya kira. Yaitu adalah manfaat yang sangat luas sekali ya. Jadi di internet itu ya seperti pisau bermata dua ya, tergantung kita menggunakannya, apakah akan digunakan untuk hal positif, apakah akan digunakan untuk hal negatif ya. Itu adalah pilihan kita, itu adalah pilihan kita. Tetapi ya kita sebagai manusia yang punya moral dan tanggung jawab, yang punya otak dan pikiran, itu pasti akan memilah yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik ya. Saya kira mungkin paparan tentang internet sehat ya, saya hanya bisa menyampaikan ya seperti itu, bahwa jangan sampai kita terperosok di media sosial yang hanya akan merugikan kita sendiri ya. Karena saat ini undang-undang sangat menjaga sekali ya konten-konten yang tidak baik itu biasanya selalu diproses ya, selalu diproses. Jadi kita ya sebagai siswa SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang ya sebaiknya menjaga hal-hal seperti itu, jangan sampai kita terdampak dari jaringan internet ataupun dunia internet yang tidak baik ya, tidak baik, karena banyak sekali orang-orang yang terperosok ya karena ataupun gara-gara hal-hal sepele di jaringan internet. Nah, jadi pesan saya ya sekali lagi selamat melaksanakan MPLS 2020-2021 ya, ikuti dengan baik. Kemudian jika ada informasi-informasi yang memang itu dibutuhkan, silakan dirangkum ataupun dicatat ya, karena ini juga sebagian dari proses pembelajaran di awal semester kita ya, bagaimana kalian bisa mengenal ya guru-guru kalian, bagaimana kalian juga mengenal lingkungan sekolah, bagaimana cara kalian mengenal konten-konten yang akan nanti dipelajari di proses pembelajaran. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.